untuk Ronaldo Kuate. Baik sekali sebuah terumpas kepada Zanadin. Zanadin belum selesai. Reza Arkan Fikri berikan bola kepada Hoki. Saat ini FIFA juga telah mengetahui adanya penolakan terhadap keikutsertaan timnas Israel di Piala Dunia U20. Untuk itu, saya telah mengutus Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, untuk bertemu dengan tim FIFA untuk mencari penyelesaian yang terbaik, mencari solusi yang terbaik. Kita para pemain juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berlatih, untuk menunjukkan bakat yang kita punya di Indonesia ini. Tapi ya kita kan udah dengar isu tentang itu, jadi mohon diperjuangkan semuanya Bapak. Kami percaya bahwa Bapak bisa memperjuangkan kita. Terlepas apapun itu sekali, saya bicara hanya masalah olahraga. Saya tidak campur dengan politik atau agama atau apapun itu, saya pikir nggak peduli. Saya bisa pahamin mungkin kita akan bela negara lain dengan sekuat tenaga atau apapun itu, saya cuma nggak bisa terima negara lain, Israel, Palestina bisa main, kita nggak bisa main. Secara khusus, saya mengundang para pemain tim nasional Indonesia U20. Saya mulai dari sebelah kiri saya, ada Kadek Arel Priyatna, Hoki Caraka, Hugo Samir, sang kiper Dava Fasya, Arkan Fikri, dan Rabani Tasnim Sidik. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah. Baik. Terima kasih mau datang ke studio Menara Kompas, hadir di program Rosi. Ini sebuah kehormatan buat saya bisa menemui kalian semua. Saya mau tanya dulu, terserah siapa yang mau menjawab. Ketika hari Rabu malam mendengar kabar soal FIFA telah memindahkan lokasi pertandingan U20, tidak lagi di Indonesia. Siapa yang merasa paling terpukul atau bagaimana kalian menceritakan perasaan kalian? Kadek? Tentunya kalau sedih itu pasti semua ya. Kita mendengar hal seperti ini yang kita tidak sangka-sangka, tapi semuanya kemarin berkumpul ya pasti semuanya nangis dan bersedih ya. Nangis? Nangis semuanya. Termasuk Kadek? Termasuk saya. Hoki? Ya kalau ditanya soal itu pasti kita para pemain, pelatih, official, mungkin sama manajer sekalian, kita pasti sangat kecewa. Apalagi kan kita benar-benar udah mempersiapkan ini dari 2021 akhir. Kita benar-benar kerja keras, kita TC kemana-mana. Tapi yang ingin kita tunjukkan di Piala Dunia ini sirna aja. Pasti kita kecewa lah. Saya membaca Instagrammu, kalimatnya kira-kira gini. I don't know what to do after what happened. Kira-kira kayak gitu ya? Itu yang pertama kali langsung terlintas di hadapanmu. You just don't know what to do after this. Kamu gak tahu lagi mau ngapain. Arkan? Pasti sangat sedih karena ya itu mimpi kita semua, mimpi yang sangat besar. Jadi saya mengikuti TC ini dari awal, dari seleksi sampai sekarang. Saya mengikuti pahit semuanya, manis semuanya. Saya ikuti latihan keras semuanya. Sampai kita pasti sedih. Pokoknya saya tidak bisa berkata-kata karena ini pasti hal yang tunggu-tunggu semua, termasuk orang tua saya sudah nelpon saya buat datang ke
ke Jakarta kapan ada tiket buat nonton. Buat nonton saya main di Piala Dunia kapan lagi gitu kan. Saya lahir di kampung bisa main di Piala Dunia, dilihat di dunia gitu. Orang-orang tua saya, keluarga saya pasti bangga karena melihat saya ada di TV main di Piala Dunia. Ya pasti orang tua juga kecewa. Kemarin juga telepon, kenapa bisa gitu ya? Saya tidak tahu karena ini masalah sepele mungkin udah tinggal 99% lagi kita bisa main di Piala Dunia, tapi karena hal sepele itu kita tidak bisa main. Pasti sangat kecewa lah, sedih. Kalau Arkan mendeskripsikan perasaanmu, Arkan itu lebih kepada sedih yang luar biasa atau marah? Ada marahnya, ada sedihnya. Tapi masalah marah mungkin tidak tahu ke siapa. Kalau sedih ya pasti karena tidak bisa main Piala Dunia aja, karena udah kayak bisa banggain orang tua nih, main di Piala Dunia, keluarga ini bisa nonton gitu. Atau orang-orang terdekat kita atau teman-teman kita juga yang dulu main bareng kecil gitu. Dia itu udah main di Piala Dunia gitu. Itu temanku, gimana rasa bangga kita. Pasti, wah itu temanku, saya juga diakuin teman gitu. Karena bangga itu main di Piala Dunia, bukan main di kayak turnamen-turnamen biasa, turnamen kecil. Ini Piala Dunia, walaupun kategori umur 20 ya. Tapi ya saya pasti bangga sekali lah kalau misalnya itu bisa main di Piala Dunia. Rasanya kebanggaan itu udah tinggal di depan mata ya? Iya. Tinggal 1%-nya aja. Jadi kaki kanan udah masuk, tinggal kaki kiri ngikutin aja. Dan tiba-tiba dalam sekejap seolah diambil gitu ya? Iya. Hapus begitu saja? Hilang. Hugo? Ya pastinya sedih sekali karena ini saya kan habis dari larangan bermain selama setahun, terus alhamdulillah dapat rezeki bisa gabung di Timnas Indonesia, ikut AFC, terus dapat kabar tuan rumah Piala Dunia 2023 ini di Indonesia. Tapi nggak jadi kayak gini, akhirnya ya sedih, kecewa sama terpukul sih. Hugo kan putra dari coach Jackson Tiago. Ya. Jadi ayahnya adalah juga seorang pelatih timnas. Bola adalah DNA-nya Hugo dong ya? Iya, udah dari kecil memang. Waktu dengar kabar ini, Hugo telepon papa, Coach Jackson. Iya, langsung saya telepon papa. Pertama mama sih, tapi mama udah tidur, nggak diangkat. Akhirnya saya langsung telepon papa saya. Terus di situ ada adik saya juga. Jadi ya saya cuman telepon itu udah langsung nangis biar papa yang support saya, papa yang ngomong, ya Hugo sabar aja, mungkin ini ujian dari Allah, kedepannya akan lebih baik lagi. Tapi saya diajak ngobrol udah nggak bisa jawab sama sekali, udah bener-bener sedih. Saya dengar Hugo benar-benar nangis ya? Ya. Hugo mengatakan mencetak gol di Piala Dunia di hadapan orang tua yang menonton di lapangan, mimpi terbesar saya. Iya, benar. Karena udah janji sama papa, kalau bisa saya satu grup sama Brazil, terus saya bisa bikin gol lawan Brazil, papa sama mama nonton di lapangan, terus selebrasi di hadapan mereka, bikin love ke orang tua saya yang nonton, adik saya, mama saya. Tapi akhirnya itu semua nggak jadi gara-gara ya hal-hal yang kayak nggak penting buat saya sih, menurut saya. Nggak penting buat kamu ya? Iya, karena kan sepak bola bukan tentang apa ya, agama gitu. Jadi semua agama itu bisa ikut sepak bola, bisa nonton, bisa menikmati, bukan dilarang gitu. Mas Kiper? Tentunya saya sangat amat terpuruk ya untuk keadaan ini. Itu kan udah mimpi saya dari kecil kan main di Piala Dunia, walaupun kategori usia gitu. Begitu juga lihat teman-teman semua sedih, saya juga sedih. Mimpi kita semua untuk tampil di Piala Dunia U20 yang waktunya mungkin udah sangat dekat ya, tinggal hari H aja, ya harus sirna begitu saja. Dava juga mencurahkan Betul. kesalahan, kesedihan Betul. di sosial media. Yes. Apa Dava bilang? Ya saya mencurahkan terima kasih pada teman-teman,
kalian orang-orang hebat. Perjuangan, pengorbanan, tetesan darah, keringat, dan air mata udah kalian keluarkan untuk negara ini. Tapi mimpi saya, mimpi teman-teman, mimpi masyarakat Indonesia, mimpi orang tua kita harus hilang begitu saja. Rabani, apa yang paling membuatmu terpukul? Yang membuat saya terpukul karena sejujurnya kita juga nggak tahu, maksudnya kita nggak ngerti kenapa bisa kayak gini, kenapa bisa kita gagal main. Kalau mungkin kita lihat-lihat mungkin karena alasan politik. Kita nggak ngerti, politik itu kita nggak ngerti. Kita cuma di sini mau main bola, mau tanding. Sama, negara yang ditolak itu juga kesini juga cuma mau tanding. Nggak ada mau nyebar apa, mau perang, nggak ada. Kita cuma main bola. Piala Dunia. Olahraga yang nggak ada sangkut pautnya sama sekali sama politik. Cuma mau main bola dan untuk membanggakan Indonesia. Betul. Kita udah kerja keras 2 tahun. Mungkin kalau kita latihan bisa dilihat di YouTube gimana kerasnya. Tapi di luar itu tekanan lain, pengorbanan kita nggak ada, nggak bisa dilihat. Tapi besar pengorbanan kita. Keringat semua, darah kita korbanin. Tapi gagal gitu aja. 2 bulan lagi, maksudnya itu waktu sebentar lagi gitu. Kenapa bisa gagal? Rasanya itu selalu jadi pertanyaannya. Why? Kenapa sih? Itu berkecamuk nggak sih? Mungkin kalau yang menolak kedatangan negara itu, kalau misal dia punya anak, terus anaknya ikut timnas, terus dengar curhatan anaknya kalau latihan ini kayak gini, latihan hari ini gini, capeknya kayak gini, fisiknya di sini kayak orang gila. Mungkin kalau dengar kabar kayak gini, mungkin dia malah speak up. Kenapa batal Piala Dunia gitu? Kenapa kalian menolak? Padahal kan cuma main bola. Pasti yang nolak pasti bilang begitu. Soalnya emang kita kalau ditanya soal latihan, ditanya soal gimana excitednya kita mau main Piala Dunia gimana, kalau mau boleh jujur, kalau boleh bilang, kita latihan sehari hampir 4 kali. 5:30 yang belum ada matahari itu kita udah lari di pantai di TC Turki. Terus lanjut siang nge-gym. Kita gym juga nggak gym ringan aja, kita gym juga buat bentuk badan. Terus sore latihan lapangan. Latihan lapangan pun kita nggak yang ringan gitu. Latihan lapangan tetap kita harus kerja keras, kita lari-larian. Yang nggak mau lari kita dihukumnya juga lari. Kalau terus malamnya kita harus skipping, setelah makan malam kita skipping. Kalau kita nggak skipping, nanti kita dapat hukuman yang lebih berat lagi. Terus setelah itu kan waktu tidur kita pasti berkurang. Kita TC jauh dari rumah, kita jarang pulang. Terus belum juga kalau ada netizen atau siapa yang ngomentari kita gimana mainnya kayak gini. Karena kan emang kita di TC itu kita nggak cuma main-main aja, kita benar-benar pengen berubah buat negara ini gitu loh. Pengen berubah untuk negara ini. Tapi kenapa kalian nggak menyadari kalau para pemain ini benar-benar kerja keras buat Piala Dunia ini, tapi malah kurang 1% Piala Dunia malah kalian hancurin gitu. Waktu sudah ada pembatalan drawing di Bali itu, udah ada sedikit ini nggak? Kan sambil latihan kan? Di TC kan, latihan terus. Pernah punya feeling nggak? Aduh, ini something bad will happen gitu. Pastinya Ada. ya. Ada ya? Ya. Itu mengganggu latihan nggak, Fah? Untuk saya pribadi ya, saya lebih ke positive thinking aja, ini mungkin cuman trouble sedikit aja. Jadi saya masih berpikir positif, saya fokus latihan. Ya nggak tahu teman-teman gimana. Siapa yang sudah punya insting dan agak cukup mengganggu? Kalau saya sendiri, saya pribadi punya insting tapi lebih ke gimana karir Indonesia selanjutnya. Kan kalau misal kita melanggar amanah atau tanggung jawab dari FIFA, pasti kita kena sanksi lah. Jadi saya sendiri takutnya kalau Indonesia ini di-banned lagi dari FIFA. Jadi kan kita pemain sepak bola nggak bisa cari duit lagi, nggak bisa nafkahin keluarga lagi. Kan kita juga pasti ninggalin sekolah demi Garuda ini kan di daerah. Pasti saya sendiri 3 tahun udah ninggalin sekolah demi Indonesia. Jadi
kalau beneran ini di-ban, saya udah nggak punya ilmu apa-apa. Gitu. Nggak punya bekal untuk menjadi profesi apalah itu. Soalnya emang kita 3 tahun cuma ngerjain tugas terus, nggak tahu gimana isinya pembelajaran gitu. Wah. Ya itulah pengorbanan. Itulah makanya kamu nulis I don't know what to do after this. Ya. Nggak tahu harus. Benar-benar buntu ini otak. Kalau nggak di-ban FIFA kan kita masih bisa main bola di liga. Kita masih bisa cari duit lah. Kalau misal udah di-banned ya nggak cuma pemain bola sih menurut saya. Wasit, official staff, fisioterapi, dokter olahraga. Mungkin itu sih yang Banyak yang terdampak. pasti banyak yang terdampak. Ya buat saya juga terutama mimpi-mimpi besar dari kalian semua. Garuda muda yang selalu ingin membawa nama baik Indonesia di sepak bola dunia. Para pemain hingga pelatih timnas U20 tak kuasa menantangi usai FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia. Bagaimana kisah mereka saat mendengar kabar dari Doha? Kami kembali saat lagi. Saya